Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube Eko Sugi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk latihan-latihan soal yang berkaitan dengan tes potensi skolastik untuk pengetahuan kuantitatif. Dengan sering-sering banyak kalian berlatih soal-soal seperti ini, diharapkan nanti kalian dapat dengan mudah menghadapi soal-soal UTBK untuk masuk ke perguruan tinggi melalui jalur SBMPTN. Nah, misalkan ada suatu contoh soal seperti ini, 1 ditambah dengan dalam kurung 1/2 ditambah dalam kurung 1, 2/3, dan seterusnya hingga 1, 2, 3, hingga 10, seperti itu. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah angka 1 ini, kita perhatikan ada 10, ya enggak? 1, misalkan ini ya. Ini kan di sini ada 1 nih. 1, ini 1 juga, ini 1 juga, dan seterusnya pasti nanti ada 10 angka 1. Nah, kita dapat menuliskan berarti 1 itu dikalikan dengan 10. Oke ya. Kemudian setelah angka 1 berapa? Angka 2. Angka 2-nya, nah di sini kan nggak ada angka 2 di sini nih. Berarti angka 2-nya ada 9. Gitu ya. 2 kali 9. Oke. Nah, angka 3-nya berapa? Sama, angka 3-nya berarti 3 dikali 8. Karena di sini nggak ada angka 3 kan. Gitu. Ditambah dengan 4-nya kali 7. Ditambah dengan 5-nya dikali dengan 6. Oke. Nah, setelah itu 6 dikali berapa? 6 dikali 5 dan seterusnya. Nah, untuk bagian ini nanti yang belakang ini adalah pengulangan dari yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, kita cukup menghitung yang pertama saja. Gitu. Ini nanti akan berakhir pada 10 dikalikan dengan 1 nanti. Gitu. Oke. Nah, kita cukup hitung yang ini saja. Kita hitung yang pertama ini saja ya. 1 kali 10, 10, oke ya. Ditambah dengan 2 kali 9 adalah 18, ditambah 3 kali 8, 24, 4 kali 7, 28, 5 kali 6 adalah 30. Oke. Nah, ini berarti tinggal kita jumlahkan. 10 dengan 30, 40. 40 ditambah dengan 18 berarti 58. 58 kita tambah dengan 50, ini 52 ya. Berarti nanti hasilnya adalah 100, 110. Nah, cuma ini kan baru 1. Karena ini kan harus ada 2 kali. 110 kalikan 2. Sama dengan 220. Bisa dipahami ya? Jadi ini yang kita hitung 1, 10 hingga sampai 5 kali 6. Setelah 5 kali 6 ini kan pengulangan. 6 kali 5, kemudian 7 kali 4, 8 kali 3, 9 kali 2 kan 10 kali 1. Nah, kita hitung yang kelompok yang pertama saja. Yang ini 110 kita kalikan 2, 220. Jawaban yang D. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah, nah, kalau ada soal hasil dari 9.999% dari 0,387538753875. Nah, ini 9.999% itu kan kalau dibuat pecahan kan gini ya. 9.999 per 100 gitu kan. Nah, untuk ini sendiri 0,3875 ini kan pengulangan dia. Ya kan? Pengulangan ini itu sama dengan 3875 kita bagi dengan sama 9.999.999. Nanti hasilnya sama seperti itu. Gitu. Nah, hasil dari berarti ini kan kita kalikan nih 9.999% kita kalikan dengan 0,3875 kita kalikan. Gitu. Ini hilang sehingga menyisakan 3875 dibagi dengan 100 ya, sehingga hasilnya adalah 38,75 gitu. Jawaban yang D. Selanjutnya, nah, hasil dari 66,67% dari 300. Nah, di sini kalian
perlu mengingat beberapa ini pengkonversian untuk dari desimal atau persentase ke bentuk pecahan, gitu kan. Kalau 66,67% itu kan berarti 66,67 per 100, ya enggak? Atau 0,6667 gitu. Nah, ini kita konversi kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Caranya seperti apa? Kalian harus ingat kalau ini apa namanya? Ingat ini 1/6 itu berapa, kemudian 1/3 itu berapa, kemudian 2/3 itu berapa, 5/6 itu berapa. Ini bentuk-bentuk konversi dari pecahan ke desimal yang perlu kalian ingat. 1/6 itu adalah 16,67. Ya, sepertiga kalian saya kira tahu ya, 33,33. Nah, 2/3 itu 66,67 gitu. Ya, 85/6 itu 83,33. Ini persen ya. Ini per 100 ya. Jadi ini persen, 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 ini persen gitu. Kalau desimalnya kan ini berarti desimalnya 2/3 berarti dalam bentuk 2/3 itu kalau kita kemudian kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Kalau kalian nanti mendapati suatu soal seperti ini, hasil dari 66,67% dari 300 adalah. Ada beberapa hal yang perlu kalian di sini ingat, yaitu bentuk desimal, persentase, sama pecahan seperti itu. 66,67% itu kan artinya kan 66,67 dibagi dengan 100 atau 0,6667. Nah, ini kalau kita konversi ke dalam bentuk satuan ya, dalam bentuk pecahan itu sama dengan 2/3. 2/3 itu 0,6666 gitu, atau 0,667 gitu kita bulatkan. Nah, jadi bentuk ini adalah dari bentuk persentase ke desimal ke pecahan ya. Jadi 66,67% itu sama dengan 2/3. Atau mungkin yang lain sepertiga. Kalau ada misalkan 33,33%, itu artinya adalah sepertiga. Atau desimalnya 0,33 gitu kan. Atau kalau kalian menemukan misalkan 16,67%, itu 1/6 ya. Atau 0,1666 dan seterusnya. Oke. Jadi kalau 66,67% itu adalah 2/3. Nah, 2/3 dari 300 itu berapa gitu kan? 2/3 dari 300 berapa? Berarti 2/3 kita kalikan dengan 300, ya kan? 1 kan jadinya 100 kali 2 sama dengan 200. Oke ya. Jadi diingat-ingat. Jadi kalau menghitungnya adalah ini kita rubah ke dalam bentuk pecahan, kemudian baru kita kalikan gitu. Oke. Kemudian nah ini. Jika X sama dengan 0,625 dibagi dengan 0,875 dan Y itu sama dengan 6/7, maka nah ini hubungan antara X sama Y seperti apa? Nah, kalian harus bisa mengingat-ingat desimal pecahan, ya kan? Ini 0,625 itu berarti kan kayak misalkan dibagi jadi ada 1/4, ada setengah gitu kan. Kemudian dan seterusnya, atau dari 1/8, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 7/8, 8/8. Itu pecahan seperti itu. Nah, 0,625 itu
Kalau kita rubah ke dalam bentuk pecahan, itu akan sama dengan 5/8 gitu. Ya. Kalau 0,875 itu kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan menjadi 7/8 ya. Caranya gitu. Oke, kita lanjutkan nomor selanjutnya, ini nomor 4 ya, soal keempat. Jika X sama dengan 0,625 per 0,875 dan Y 6/7, maka, nah ini kan ditanyakan bagaimana korelasi antara X dan Y gitu. Nah, X itu adalah pecahan dari angka desimal-desimal, Y itu adalah pecahan dari angka yang bukan desimal di situ. Nah, di sini kita coba untuk merubah desimal itu menjadi bentuk pecahan, ya kan? 0,625. 0,625 itu sebenarnya gampang. Itu merupakan pecahan dari yang yang penyebutnya 8 gitu. 0,625 itu kalau kita rubah ke dalam bentuk pecahan itu sama dengan 5/8 ya. Dan kalau 0,875 kita rubah itu menjadi 7/8. Maka kalau gitu X-nya adalah 5/8 dibagi dengan 7/8. 8-nya hilang, jadi 5/7. Gitu. Nah kan sudah sama-sama 7 tuh. X sama dengan 5/7 dan Y-nya adalah 6/7. Otomatis di sini X pasti lebih kecil dibandingkan dengan Y. Oke ya. X lebih kecil dari Y. Berarti jawaban yang betul adalah yang B. Oke, nomor selanjutnya nomor 5 atau nomor terakhir di sini. Nah, jika nilai X 56,34 kuadrat dikurangi 43,66 kuadrat dan Y adalah 35 kuadrat, maka, nah ini agak sedikit menghitung ini ya. X, sebenarnya gini, ada suatu ini, kalau misalkan A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat, itu akan sama dengan A, ya kan? A plus B Kemudian kita lanjutkan soal berikutnya. Misalkan di sini ada jika nilai X sama dengan 56,34 kuadrat dikurangi 43,66 kuadrat dan Y adalah sama dengan 35 kuadrat, maka kalau ini agak sedikit ngitung kita, tetapi gampang. Ini kalau misalkan kita tahu ini korelasi, misalkan ada A kuadrat minus B kuadrat itu kan sama dengan A plus B, ya kan? Dikali dengan A min B gitu. Ini kan sama nih, A kuadrat itu misalkan 56,34 kuadrat, B kuadrat adalah 43,66 kuadrat. Ya udah, tinggal kita indikan aja, uraikan. Ini berarti dia akan sama dengan 56,34 ditambah 43,66, ya kan? Dikali dengan, 56,34 dikurangi 43,66. Itu kalian bisa ngitung. 56,34 kita kurangi dengan 43,66 itu sama dengan 12,68 gitu ya. Ini saya tulis saja biar karena nggak cukup itunya 12,68. Nah kalau ini kan enak ini 53 ditambah ini kan 100 tuh. Ini 100 dikalikan dengan 12,63. Ya udah 1263. Itu adalah untuk X, ya kan? Ini X-nya. Sekarang Y. Y-nya itu kan 35 kuadrat. Cara mencari 35 kuadrat cepat itu gini. 35 kuadrat itu kan 35 kali 35.
gitu. Kita kalikan aja, 5 kali 5 berapa? 25. 3 kali 3, 9. Tambahkan 3, 12. Berarti 1225. Udah selesai. Gitu. Y-nya berarti adalah 1225. Nah, berarti di sini X-nya lebih besar dibandingkan si Y. Berarti X lebih besar dari Y.